Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan di video kali ini kami akan menjelaskan tugas PSWD KUTS. Pertama-tama, kenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 1101184176. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Wahab, NIM 1101184131. Perkenalkan, nama saya Putri Nindi Oktaviani, NIM 1101180002. Perkenalkan, nama saya Dia Sendriani dengan NIM 1101184412. Dan terakhir saya, perkenalkan nama saya Singgi Julianto dengan NIM 1101180087. Langsung aja kita mulai pembahasan dari soal nomor pertama yang akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Raihan. Nomor pertama, sinyal waktu diskrit X1N sama dengan UN dikurang UN-5 dan X2N sama dengan 0,6 pangkat N dikali dengan UN dikurang UN-6. Untuk yang A, gambarkan sinyal X1N. Untuk UN itu, jadi gambarnya adalah sinyal akan berjumlah sama dengan 1 saat berada di lebih dari sama dengan 0. Setelah itu, nanti akan dikurang dengan UN-5. UN-5 itu maka kita geser sinyalnya sejauh 5 ke kanan. Berarti sinyalnya akan berkurang di N sama dengan 6. Karena 1 dikurang dengan 1 sama dengan 0. Maka gambar sinyalnya akan seperti ini. Setelah itu untuk yang B, gambar sinyal X2N. Untuk gambar sinyal X2N ini, akan kita masukkan 0,6 pangkat N-nya. Berarti ini merupakan sinyal eksponensial. Setelah itu, dikalikan dengan UN min UN-6. Nah, untuk UN-6 ini nanti dikalikan dengan sinyal eksponensialnya. Berarti hasil dari gambar tersebut adalah seperti ini. Dengan saat di 0, hasilnya sinyalnya bernilai 1. Setelah itu saat di 1 sinyal bernilai 0,6. Saat di 2 sinyal bernilai 0,36 dan seterusnya. Sampai ke 6. Untuk yang C, kita harus mengkonvolusi gambar sinyal dari X1 dengan X2N. Setelah itu digambar juga. Nah, untuk konvolusinya kita dapat menggunakan metode matriks. Untuk dalam metode matriks ini kita gambarkan, kita buat tabel, setelah itu kita masukkan X1 dan X2-nya. Nah, pada X1-nya ini berjumlah amplitudenya 1, sedangkan X2-nya bervariasi mulai dari 1, 0,6, 0,36, 0,216, 0,1296, dan 0,076. Setelah itu, dikalikan setiap variabelnya, terus dijumlahkan dengan metode penjumlahan miring. Saat sudah dijumlahkan, maka kita dapatkan YN sama dengan 1, 1,6, 1,96, 2,176, 2,306, 1,384, 0,784, 0,424, 0,208, dan 0,078. Lalu kita buat persamaannya dengan doen untuk menggambarkan grafiknya. Nah, saat digambarkan grafik, hasil yang didapatkan adalah saat 0, sinyal bernilai 1. Saat 1, sinyal bernilai 1,6. Saat 2, sinyal bernilai 1,96. Saat 3, sinyal bernilai 2,17. Saat 4, sinyal bernilai 2,3. Saat 5, sinyal bernilai 1,38. Saat 6, sinyal bernilai 0,78. Saat 7,
sinyal bernilai 0,424, saat 8, sinyal bernilai 0,208, saat 9, sinyal bernilai 0,078. Untuk yang D, kita harus mengkompresi gambar 2 kali dan menggeser gambar tersebut sebanyak 2 ke kanan. Nah, untuk hasil kompresinya didapatkan sinyal di nilai 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu, kita geser ke kanan sebanyak 2 kali. Maka hasil gambarnya seperti itu yang di kanan bawah. Selanjutnya untuk yang E. Untuk energinya, maka kita akan menjumlahkan dari kuadrat setiap amplitudo sinyal dengan nilai akhir sama dengan 20,21 Joule. Lanjut, nomor 2. Sebuah sistem waktu diskrit dengan persamaan beda Yn sama dengan Yn plus 2x n kurang 1 dikurang 2x n kurang 2 dikurang x n kurang 3. Mendapatkan masukan xn, do n plus 2 do n kurang 1 dikurang 2 do n kurang 2 dikurang do n kurang 3. A. Gambarkan struktur realisasi sistemnya. Nah, di sini kita memakai persamaan yang Yn untuk yang 2x n kurang 1 itu dimasukkan ini Z pangkat minus 1 dan ditambah untuk minus 2x n kurang 2 seperti ini, dan untuk minus x n kurang 3 seperti ini. Lanjut, untuk B-nya, dapatkan persamaan respon impuls sistem Hn. Nah, Hn Yn-nya tinggal diganti, Xn-nya tinggal diganti jadi do n, maka mendapatkan do n plus 2 do n kurang 1 dikurang 2 do n kurang 2 dikurang do n kurang 3. Lanjut, untuk C-nya, gambarkan respon impuls Hn. Nah, untuk do n itu 1 dan untuk 2 do n kurang 1 n-nya 1 dan Hn-nya 2. Untuk minus 2 do n kurang 2 n-nya 2 dan Hn-nya minus 2. Untuk minus do n kurang 3 n-nya 3 dan Hn-nya minus 1. Lanjut, D. Apakah sistem waktu diskrit kausal? Jelaskan. Kausal karena output tidak mendahului input. Nah, selanjutnya yang E, apakah sistem waktu diskrit stabil? Jelaskan. Karena dia stabil, bisa dilihat di yang grafik sebelumnya. Nah, lanjut yang F, dapatkan persamaan keluaran sistem. Kan Yn sama dengan Xn dikali Hn. Nah, Xn-nya kan tadi 1, 2, min 2, min 1, dapat hasilannya. Nah, sedangkan Hn-nya itu dapat hasilannya 1, 2, min 2, min 1. Kita bentuk matriks, mendapat hasil kayak gini. Lanjut, kita ke Yn-nya 1. Terus 4, kenapa bisa dapat 4? Karena ini 2 kali 2. Nah, selanjutnya
1, 4, 0, min 10, 0, 4, 1. Jadi YN-nya itu do N ditambah 4 do N min 1 dikurang 10 do N min 3 ditambah 4 do N min 5 ditambah do N min 6. Selanjutnya, tentukan respon frekuensi sistem Hn sama dengan do N ditambah 2 do N min 1 dikurang 2 do N min 2 dikurang do N min 3. Rumusnya, H dalam kurung E pangkat J omega sama dengan sigma batasnya tak hingga sampai min tak hingga Hn E pangkat min J omega N sama dengan sigma batasnya 0 sampai 3 Hn E J min J pangkat min J omega N. Nah, Hn-nya itu kan kita ngambil dari yang sebelumnya ini, yang Hn do N itu kita masukkan, jadi do N H sama dengan 0 E pangkat min J omega pangkat 0 ditambah H-nya 1, N-nya 1, E pangkat min J omega pangkat 1 ditambah N-nya 2, E pangkat min J omega 2 ditambah N-nya 3, E pangkat min J omega 3. Hasilnya 1 plus 2 E pangkat min J omega dikurang 2 E pangkat min J 2 omega dikurang E pangkat min J 3 omega. Nah, kita akan merubah E min J omega-nya itu menjadi cos omega dikurang J sin omega. Berarti menjadi 1 ditambah 2 cos omega dikurang J sin omega dikurang 2 cos 2 omega dikurang J sin omega dikurang cos 3 omega dikurang J sin 3 omega. Nah, kita jadiin 1, berarti 1 ditambah cos omega min 2 cos 2 omega dikurang 2 cos omega dikurang 2 cos 2 omega dikurang cos 3 omega ditambah J min 2 sin omega ditambah 2 sin omega ditambah sin 3 omega. Selanjutnya, respon fasa dan respon magnitud. Kita akan menghitung respon magnitud. Respon magnitud rumusnya H dalam kurung E pangkat J omega itu akar real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menghitung, berarti akar 1 ditambah 2 cos omega dikurang 2 cos 2 omega dikurang cos 3 omega kuadrat per ditambah min 2 J omega ditambah 2 sin 2 omega ditambah sin 3 omega kuadrat. Nah, selanjutnya yang respon fasa. Respon fasa rumusnya Hj omega sama dengan tan min 1 imajiner per real. Selanjutnya tan min 1 imajinernya yang min 2 sin omega ditambah 2 sin 2 omega ditambah sin 3 omega. Berarti tan min 1 min 2 sin omega ditambah 2 sin 2 omega ditambah sin 3 omega per 1 ditambah 2 cos omega min 2 cos 2 omega dikurang cos 3 omega. Nah, selanjutnya diketahui suatu sistem linear waktu diskrit tidak berubah terhadap waktu dengan persamaan beda, yaitu YN 0,64 Y-2 plus XN plus XN min 1. Nah, ditanya apakah sistem kausal. Di sini sistem kausal dinyatakan dan dapat dilihat dari outputnya yang tidak mendahului inputnya. Nah, di sini kita lihat outputnya mulai dari N sama dengan 0 dan inputnya N sama dengan 0. Sehingga
persamaan sistem ini adalah kausal. Dan B, tentukan HZ dan dibutuhkan transformasi Z. Buat HZ yang kita butuhin dan diubah menjadi bentuk Z. YN diubah menjadi bentuk Z. Jadi YN 0,4 YN-2 plus XN plus XN-1 diubah menjadi bentuk Z menjadi YZ 0,4 Z-2 Z Z2 plus Z plus Z-1 dikali Z. Kita pakai 2 karena di sini adalah orde kedua. Lalu dioperasikan seperti biasa hingga mendapatkan nilai hasil HZ Z plus 1 per Z pangkat 2 min 0,64. Sekarang yang C gambarkan pol dan zero. Faktor dari persamaan HZ yang sudah kita dapatkan tadi, kalau kita faktorkan lagi, mendapatkan hasil Z plus 1 per Z min 0,8, Z plus 0,8. Dan polnya didapatkan Z min 0,8 sama dengan 0, Z 0,8 untuk persamaan pertama. Dan untuk persamaan kedua, Z plus 0,8 sama dengan 0, Z-nya adalah min 0,8. Dan untuk zero, faktor atasnya, untuk persamaan pertama, Z sama dengan 0, dan persamaan keduanya, Z plus 1 sama dengan 0, Z-nya adalah min 1. Sehingga kita dapatkan persamaan di sini, 0 min 0,8 dan 0,8. Lanjut ke D. Nah, tentukan daerah konvergensinya. Nah, daerah konvergensi ini kita dapatkan Z, mutlak Z, lebih besar 0,8 dan daerah konvergensinya ada di luar lingkaran yang sudah kita buat. Mau ulang yang D deh, bentar. Ulang ya. Yang D, tentukan daerah konvergensinya. Daerah konvergensi sudah kita dapatkan, mutlak Z lebih besar 0,8 dan daerah konvergensinya ada di luar lingkaran yang sudah dibuat. Oke, untuk selanjutnya yaitu E. Tentukan respon impuls HN. Untuk mencari respon impuls HN, kita bisa mencari dari HZ. HZ tersendiri yaitu kan Z dalam kurung Z plus 1 sama per Z kuadrat min 0,64. Yang pertama kita lakukan yaitu memindah Z-nya di bawah jadi HZ per Z sama dengan Z plus 1 per Z kuadrat min 0,64 dan seterusnya hingga kita pakai metode yang A dan B ini. Kita cari A-nya, kita cari B, dan seterusnya hingga didapatkan HZ per Z sama dengan 1,125 per Z min 0,8 min 1,125 per Z plus 0,8 dan tinggal dipisah aja dikali Z lagi. Kemudian dilakukan inverse transformasi Z dan ditemu dan hasilnya yaitu HN sama dengan 1,125 dikali 0,8 N UN dikurangi 1,125 dikali 0,8 pangkat N UN. Selanjutnya yaitu F. Apakah sistem stabil? Sistem stabil karena dilihat dari gambar yang sudah kita kerjakan di awal yaitu pol ada di dalam lingkaran satuan Y. Oleh karena itu sistem stabil. Yang G. Gambar realisasi dari sistem.
Di sini kita tinggal lihat dari persamaan YN. Ada 0,64 YN min 2 itu di bagian paling bawah yang dikali 0,64. Kemudian ada XN itu yang garis lurus langsung masuk header karena kali 1 perlu digambar juga tidak apa-apa. Kemudian ada XN min 1 itu yang di bagian kiri. Kemudian selanjutnya H. Yang H yaitu tentukan respon frekuensi. Dari respon frekuensi dari persamaan HZ1 plus Z-1 per 1 min 0,64 Z-2. Tinggal kita ganti aja Z-nya menjadi E pangkat J omega. Tinggal dimasukkan dan dihitung, kemudian ketemu menjadi 1 min E min J omega per 1 min 0,64 E pangkat min J2 omega. Kemudian E pangkat J omega dan E pangkat min J omega itu kita ubah menjadi, untuk E J omega menjadi cos omega plus J sin omega, untuk E pangkat min J omega menjadi cos omega min J sin omega. Tinggal kita masukkan dan kita sudah mendapatkan respon frekuensinya. Kemudian yang I yaitu tentukan respon magnitud dan fasa. Untuk respon magnitud kita memakai rumus yaitu real kuadrat plus imajiner kuadrat di akar. Jadi tinggal kita masukkan saja dari respon frekuensi tadi, kita masukkan realnya berapa dikuadratkan, imajiner dikuadratkan per yang bagian penyebut, realnya berapa dikuadratkan, selanjutnya imajinernya juga dikuadratkan. Untuk respon fasa kita memakai rumus, yaitu rumusnya tan inverse imajiner per real. Tinggal dimasukkan untuk pembilang dan penyebutnya dibedakan, yaitu didapatkan hasil tan inverse min sin omega per 1 plus cos omega min tan inverse 0,64 sin 2 omega per 1 min 0,64 sin 2 omega. Oke, demikian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.